Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kita lanjutkan pertemuan setelah UTS ya. Jadi UTS itu pertemuan 8. Nah, sekarang di pertemuan 9 kita akan mencoba membahas tentang penggunaan layout ya. Di pertemuan 7 kemarin kita sudah memahami apa itu layout dan bagaimana cara membuatnya. Nah, jadi sekarang ini pengaplikasian dari pengetahuan layout tersebut bisa digunakan sebagai contoh adalah pembuatan template website ya. Nah, ini saya kasih gambaran saja seperti ini biar kalian bisa bayangin. Nah, ini dibuat dari layout ya. Nah, template sebuah website bentuk secara umumnya adalah terdiri dari bagian beberapa layout ya. Yang pertama ini dibagi, misalnya ini contoh, ada bagian layout atas itu disebut header, kemudian ada bagian tengah ini adalah konten, dan bagian bawah ini adalah footer ya. Nah, itu pada umumnya seperti itu. Nah, dimanapun kalau kita temukan sebuah template website, nah itu terdiri dari beberapa layout. Ada header, kemudian ada konten, dan ada footer nanti di bawahnya. Nah, jadi kita mau buat template ya. Jadi bagaimana cara membuat template? Kita pahami dulu konsepnya. Untuk menghasilkan template bagus seperti ini, nah ini dibutuhkan pengetahuan tentang HTML, CSS, dan JavaScript ya. Nah, tapi pada hari ini kita hanya membahas tentang konsepnya bagaimana. Ketika kita mau buat sebuah template, itu bagaimana cara pembuatannya. Yang perlu kita pahami adalah konsep tersebut. Nah, konsepnya adalah dengan mengetahui atau dengan memahami cara penggunaan layout ya, sesuai dengan yang kita sudah bahas di pertemuan ke-7. Oke, baik, langsung saja ya. Silakan kalian buat file pertemuan 9.html ya. Pastikan HTML-nya juga sudah ada. Ya, ini kita kasih judul template websiteku. Oke. Kemudian nah ini tadi penggunaan layout ya dalam pembuatan template website. Oke. Nah, seterusnya kita buat dulu ya file CSS-nya ya. Jadi silakan kalian buat file CSS-nya, kita kasih nama template.css ya. Oke, di sini saya tuliskan dulu. Yang pertama adalah buat file baru dengan nama pertemuan 9.html dan file template.css. Nah, di sini kita tuliskan nanti HTML template-nya, kemudian yang di sini CSS-nya ya, untuk membuat layout tadi. Oke, baik. Nah, untuk memahami konsep pembuatan template dari beberapa layout, kita harus bagi dulu bagian dari layoutnya. Nah, secara umum, template tadi sudah saya jelaskan, bentuknya terdiri dari header, ada konten, dan footer. Nah, di konten ini bisa nanti dibagi, mau kiri, sidebar, left side, atau yang right side, terserah. Nanti kita sesuaikan saja. Nah, yang pasti terdiri dari beberapa bagian, yaitu header, konten. Di dalam konten misalnya ada kiri dan kanan, kemudian ada footer ya. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita coba buat terlebih dahulu bagian-bagiannya. Nah, kemarin di pertemuan 7 untuk membuat layout menggunakan tag elemen div ya. Nah, ini kita sudah buat div. Pertama kita tulis namanya dulu header. Artinya ini untuk posisi header kita tandai. Oke. Kemudian kita buatkan posisi konten ya.
Terus kita buatkan posisi footer. Nah, seperti ini ya. Ada 3 bagian. Nanti kalau kita mau buat ada 4 di dalam konten. Nah, di sini boleh kita tambahkan div. Nah, ini kita buat misalnya kiri, konten kiri, konten atau left konten. Dan satu lagi kita buatkan right content. Nah, seperti ini ya. Nah, terlebih dahulu kita buatkan bagian-bagian dan layout. Nah, ini kita buat nanti jadi layout pertama, kemudian ada layout lagi, kemudian di dalam layoutnya ada layout lagi, ini ada layout lagi, dan ini yang terakhir ada layout. Nah, seperti itu ya. Jadi bagiannya sudah kita buat dulu. Nah, seperti itu. Jadi langkah pertama yang perlu kalian pahami adalah kalian mau mendesain template-nya itu seperti apa ya. Kalau misalnya mau mendesain seperti ini hanya terdiri dari header, konten, dan footer, maka silahkan tuliskan bagiannya di bagian HTML-nya ya. Nah, kalau misalnya mau buat tadi template-nya ada header, konten, kemudian left content, right content, dan footer, maka susunlah seperti ini ya. Dibentuk dari tag div ya. Nah, div itu kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan 7 ya. Oke. Baik, setelah sudah selesai kita tuliskan bagiannya. Nah, sekarang kita panggil CSS-nya ya. Kita panggil CSS-nya, tadi nama file CSS-nya adalah template.css. Ya, ini jangan sampai salah, namanya harus sesuai karena file itu yang dipanggil ya. Oke, CSS-nya sudah kita panggil menggunakan konsep eksternal CSS ya. Nah, jadi untuk membentuk layout ini itu pengaruhnya ada di bagian CSS ya. Kemarin juga sudah kita cobakan. Jadi di CSS akan kita bentuk layout ya dari properti dan value yang ada di CSS. Nah, sekarang yang pertama adalah header. Nah, ini kita gunakan pakai class saja ya. Itu penggunaan titik. Kita tuliskan namanya header. Atau mau pakai tanda pagar juga boleh sebenarnya. Ya, kita coba ya ini header. Nah, properti value-nya ya. Nah, penamaan header ini harus kita panggil terlebih dahulu di bagian div-nya menggunakan class. Oke, artinya layout ini sudah ada nama inisialnya atau selektornya akan dipanggil ke bagian template ya. Nah, terlebih dahulu kita mau buat header. Nah, header berarti kotak yang besar di bagian atas ya. Jadi kita buat kotak yang besar di bagian atas ya. Oke, yang pertama kita coba kasih background color. Saya mau kasih background colornya saya coba kasih ya, kemudian kita coba kasih warna tulisannya. Saya buat warna putih saja. Kemudian paddingnya ya, kita buat 30 px. Dan kita coba buat text align biar tulisannya ke tengah ya, ini center. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya ya.
Ini sudah selesai header, bahwasanya layout header itu dibentuk dari sini dengan kondisi background warna biru muda dan warna tulisan putih, paddingnya jarak tulisan ke bordernya adalah 30 pixel, kemudian posisi tulisannya di tengah. Oke, sekarang coba kita jalankannya. Kalian boleh klik dari folder. Kalau tidak ada pluginnya, ini saya pakai plugin makanya langsung bisa. Nah ini ya sudah berhasil header, kita sudah buat header. Kalau misalnya kurang besar boleh dibesarin lagi ya, tinggal kalian isikan saja, misalnya height-nya ya, misal kita buatkan height 30 pixel misalnya. Nah, tinggal diatur saja. Misalnya mau buat 80. Nah, seperti itu ya. Nah, atau tanpa height, agar tulisannya tetap di tengah, tinggal ditambah saja jumlah dari paddingnya. Nah, seperti ini. Oke, nanti bisa saja tinggal dibentuk lagi lah ya. Dibentuk lagi, mau tulisannya seperti apa boleh, mau bentuk font style seperti apa juga boleh ya. Oke, sekarang kita buat bagian konten ya. Kita buat bagian konten. Tuliskan saja konten ya. Untuk konten kita coba menggunakan background color. Oke, background color. Oke, kemudian ini kita cukupkan saja dulu ya, kita cukupkan, kemudian kita kasih nama di sini ya, tadi menggunakan kelas konten. Nah, ini pastikan namanya harus sama dengan yang di sini ya. Kalian juga boleh ubah sesuai dengan yang kalian mau atau yang kalian pahami ya. Jadi yang gampang diingat atau gampang ditulis, nah silakan dibuat. Oke, ini sudah kita kasih namanya pakai div class konten. Silakan dicoba lihat. Nah, ini sudah berhasil. Sudah berubah. Oke, kemudian kita buat bagian kiri sekarang. Ya. Ini pastikan posisinya jangan sampai salah. Di pembuka penutup, ini pembuka dan penutupnya. Jangan sampai salah ya. Oke, sekarang kita coba buat yang kiri. Ini kita buat namanya left sidebar. Nah, untuk sidebar leftnya kita buat dulu background color, boleh biar beda saja namanya, warnanya ya. Background color kita coba kasih warna yang berbeda dari yang tadi biar ada perbedaan sedikit ya. Oke, kemudian kita buat lebarnya ya, lebar width saya coba buat 25% dan posisinya mengapung di bagian kiri ya. Kemarin sudah saya bahas di bagian layout ada float ya. Kemudian padding ya, padding 10 pixel. Oke,
save dulu, kemudian panggil kelasnya, kelas sidebar, left sidebar. Simpan, kemudian coba kita refresh. Oke, nah ini sudah muncul ya, sudah muncul. Oke, sekarang kita coba buat yang right sidebar. Ini kita coba kasih background color. Kita coba sedikit mudah ya. Kemudian lebarnya 75%. Dan float posisinya right. Kemudian paddingnya kita kasih 10 px. Coba kita refresh. Oh sorry, ini belum kita panggil ya. Right sidebar. Nah, right sidebar sudah. Coba di refresh. Oke, ini sudah muncul ya, sudah muncul. Nah, tetapi berada di bawahnya si left, berada di bawahnya si left. Nah, maka perlu kita tambahkan di bagian template, bagian atas saja. Oke, kita buatkan box sizing ya. Box sizing, oh ini sorry, kita buat dulu tanda bintang untuk keseluruhan ya. Box sizing, ini kita buat border box. Nah, ini adalah untuk box sizing ini fungsinya adalah menyesuaikan ukuran masing-masing layout ya. Nah, yang tadinya layoutnya tumpang tindih seperti ini, akan dia sesuaikan ukurannya, maka akan nyatu ke samping. Nah, box sizingnya sudah kita buat, coba kita refresh. Nah, jadi sudah masuk ke dalam. Nah, ini kontennya masih di situ ya. Oke, ini boleh kita buang saja ya. Nah, ini tidak usah kita buat dulu ya, jadi kita pakai satu saja. Nah, seperti ini saja ya. Nah, gini juga bisa sebenarnya. Oke. Nah, jadi ada header, left content, right content. Jadi kalau mau buat satu konten seperti yang tadi saja langsung ya. Oke, kita coba refresh. Nah, ini sudah masuk ke dalam ya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita coba footer ya. Kita buatkan untuk footer. Oke, kita kasih namanya footer. Nah, untuk footer ini sama saja seperti yang di atas, hanya saja paddingnya yang kita kurangi. Ya. Saya ambil saja, copy.
Ini paddingnya kita kurangi 20 saja ya. Oke, kita coba refresh. Nah ya, seperti ini hasilnya. Kita coba agar kelihatan lebih bagus, kita coba buat isinya. Saya coba lihat dulu. Seperti ini. Kita coba refresh. Nah, gini ya. Nah, footernya tidak berada di bawah right content-nya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dalam pemahaman layout yang kemarin di pertemuan 7, fungsi float itu akan mempengaruhi layout lainnya. Ya, fungsi float akan mempengaruhi layout lainnya. Jadi bagaimana cara menghapus fungsi dari layout tadi, dari float tadi? Kita harus tambahkan satu property value untuk menghapus fungsinya tadi. Ya, property value untuk menghapus fungsi. Oke, kita tambahkan. Ini kita kasih namanya batas ya. Batas. Kemudian propertinya clear. Ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk batasnya kita pasang di bagian sini. Div kelas batas. Nah, jadi agar footernya ini tidak terpengaruh dari fungsi float yang ada pada kiri dan kanan ini ya. Oke, kita coba refresh. Nah, sekarang footernya berada di bawah ya. Nah, jadi untuk bentuk template kita secara umum sudah berhasil ya. Ada bagian header, bagian konten kiri, kemudian konten kanan. Nah, oke, ini tinggal kita rapikan saja. Sekarang kita tuliskan isinya. Ya, kita buatkan isinya, ini isinya apa, ini isinya. Biar lebih kelihatan seperti template pada umumnya ya. Oke. Nah, di sini kita coba kasih judul, silahkan kalian mau buat apa, toko online kah, mau buat informasi perpustakaan kah, atau penjualan lain dan sebagainya ya. Atau misalnya personal website juga boleh ya. Atau misalnya saya mau buat website saya misalnya Last Minute Project ya. Kemudian ini mau dicetak misalnya pakai H3 misalnya ya. Mau pakai H3. Nah, seperti ini. Coba refresh. Nah, ini tulisannya sudah tampil. Atau misalnya kalian mau buat tulisannya ini bentuknya lebih bagus. Nah, boleh ini kita kasih misalnya kelas H3-nya kita kasih kelas judul. Nah, seperti ini ya. Kelas judul. Nah, silakan saja kasih kelas judul. Judulnya saya mau buat font family-nya sedikit berbeda. Kalau tidak hafal font family, kemarin saya kasih tahu, coba lihat di bagian Microsoft Word ya. Jadi kalian bisa dapatkan itu di Microsoft Word. Nah, ini yang ada di komputer saya ya. Kalau komputer kalian saya tidak tahu, coba lihat saja masing-masingnya. Oke, ini saya save. Kita coba refresh. Nah, ini sudah berubah ya. Tidak kelihatan. Kita coba tulisannya huruf besar kecil. Oke, seperti itu. Kalau ukurannya
tidak terlalu besar, mau dibesarin lagi, ini kita ganti saja jadi div ya, untuk tulisan judul, kemudian kita kasih ukuran font size. Saya mau buat misalnya 18 poin. Kurang besar lagi, boleh diganti jadi 20 poin misalnya. Atau kurang besar lagi 24. Kita kasih 24. Oke, saya rasa cukup. Nah, kita coba kasih tagline di bawahnya. Akan div berbagi tidak membuatmu kekurangan. Tagline-nya kita kasih class, kita buat tagline. Kita kasih class tagline. Font family. Ini kita coba buat pakai Arial saja. Dan font size-nya kita coba kasih yang kecil saja ya. Nah, seperti itu. Berbagi tidak membuatmu kekurangan. Oke. Kalau kurang kecil, tinggal dikecilin saja ya. Oke, sekarang di bagian left content-nya kita coba kasih menu-menu ya. Kita coba kasih menu. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita coba buatkan, saya coba buat H3 follow us. Nah, gitu ya. Sangat seperti itu. Kemudian ada Twitter dan lain-lainnya. Ini kita coba buat menggunakan UL ya, atau ya, kita buat saja dulu seperti ini. Facebook dan Twitter, kemudian Instagram. Oke, misal seperti itu dulu. Oke, kita coba refresh. Nah ya, sudah ada follow us. Nanti mau diganti menjadi gambar juga boleh ya, diganti jadi gambar juga boleh. Oke, atau kita mau buat pakai kotak. Nah, di sini kita buat tulisan selamat datang ya. Nah, misalnya selamat datang. Tapi kita buatkan dulu kotaknya ya. Selamat datang di website kami ya. Luas ini. Nah, seperti ini. Kita mau buat kotak ya. Kita mau buat kotak, kita coba di sini ya. Nah, kasih namanya kotak. Ya, untuk kotak kita buat background colornya, saya coba kasih warna abu-abu ya. Kemudian padding, terus kita kasih 10, dan margin ya, antara layout satu dengan layout lain px 10 px. Kemudian font size nya ini kita buat 12 lah ya, atau 10 pt. Kemudian
border radius. Border radius kita buat 10 agar sisi kotaknya melengkung. Sisi kotaknya melengkung. Oke, kita save dulu. Oke, saya tambahkan di sini kotak, kelas kotak. Nah, ini saya masukin ke kotak. Nah, ini ya. Jadi ini berada di kotak. Sekarang kita coba refresh. Nah, tuh. Jadi sudah ada ya. Sudah ada kotak dengan fontnya 10 ya. Oh, kalau mau dibesarin tinggal dibesarin saja. Nah, seperti itu. Oke, saya akan coba buat tulisan lebih banyak di sini biar tampilannya lebih bagus ya. Nah, terlebih dahulu kita coba ganti footer. Ini biasanya diisi dengan copyright ya. 2020 misalnya last minute project template, kemudian design by Nasrul Marpau. Nah, kalau kalian mau tulis dengan punya kalian sendiri juga boleh ya, nama kalian sendiri. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kalau mau diseragamkan tulisannya menjadi tulisan Arial, silahkan saja, boleh-boleh saja, tinggal diubah atau diberi property value pada footer tadi ini. Tinggal tambahkan saja font family Arial ya. Sekalian dengan font size ya. Font size-nya 10 misalnya seperti itu. Kemudian ini kita coba kasih bold ya, tulisannya cetak tebal. Oke, kita refresh. Nah, terlalu kecil ya. Tidak masalah sebenarnya. Nah, seperti itu ya. Biar lebih kelihatan bagus. Nah, ini biar lebih kelihatan sesuai dengan template pada umumnya, kalian boleh tambahkan tulisan lebih banyak ya. Coba saya tambahkan tulisan. Ini saya kasih coba pakai H3 biar beda ukurannya. Sorry, kita kasih judul di sini H3 ya. Welcome user. Welcome user. Ini pakai paragraf juga boleh, tidak ada masalah. Nah, seperti itu ya. Selamat datang user. Ini saya coba kasih paragraf baru, misalnya mendapatkan informasi dan berita akurat tanpa hoax di website kami. BR, kami juga menyediakan layanan jasa pembuatan website ya. Desain logo, desain poster, dan lain-lain. Kita refresh. Nah, ini lebih kelihatan banyak ya, panjang. Kalau mau ditambah lagi juga boleh, misalnya kita buatkan div kotak baru, kelas kotak. Nah, ini misalnya saya buat dengan tulisan H2 ya. Kita buat misalnya ternyata ini penyebab anak sistem informasi
Systemic Royal mahir dalam pembuatan website. Nah, ini kita buat seolah-olah seperti clickbait ya. Nah, jadi kita coba paragrafnya. Dengan rajin kuliah, mahasiswa Systemic Royal mampu menguasai materi desain web dan pemrograman web merupakan kunci. Mereka mahir dalam pembuatan website. Oke, buat tambahkan misalnya baca selengkapnya. Nah, kita tuliskan misalnya titik-titik baca selengkapnya. Ya, seolah-olah bersambung lah ya artikelnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau ditambah di samping juga boleh. Ya. Kalau di samping menggunakan kotak juga boleh. Misal kita buat di samping ini pakai kotak ya. Nah, ini tadi yang di bagian left ya, yang ini kita kasih kotak juga boleh. Kelas kotak. Ini kita tuliskan H3. Ini judulnya link terkait. Nah, misalnya seperti itu. Linknya ada link. Kalian mau buat link langsung boleh. Ya, misalnya linknya ini kita matikan saja. Linknya tidak aktif. Dan seolah-olah ada link. Kita buatkan misalnya Systemic Royal ya. Systemic Royal. Homepage. Systemic Royal. Ya. Ini misalnya link belajar desain web. Nah, dan seterusnya ya. Oke, seperti ini. Ada link. Nah, kita buat enter saja. Oke. Nah, seterusnya. Kalau kita mau masukin gambar juga boleh. Tinggal kalian cari saja gambar yang sudah ada ya. Di pertemuan berapa ada gambar, silahkan dicari ya. Nah, misalnya saya mau masukin gambar 2.png ya. Nah, saya masukin di sini misalnya tinggal panggil saja img src gambar 2.png. Ini gambar yang ada di folder saya ya. Kemudian kita buat ukurannya width. Saya kasih 100px saja. Oke. Nah, seperti itu ya. Bisa masukin gambar ya. Atau mau masukin gambar di dalam sini juga boleh ya. Nah, tinggal kalian buatkan saja. Misalnya kita buat yang baru ya. Kita buatkan yang baru div kelas kotak H2 Systemic Royal meraih akreditasi B di seluruh program studi ya. Ini judulnya. Oke, kita kasih gambar img src
foldernya image, filenya gambar 2.png, ukurannya kita coba buat 200 px ya. Oke, kita enter, kemudian kita kasih paragraf ya. Program studi di Estenik Royal mampu meraih akreditasi B dengan peran sivitas akademik yang aktif dan mahasiswa yang berpotensi, mahasiswa yang giat ya, dan lain-lain. Baca selengkapnya. Oke, seperti itu. Kita coba refresh. Nah, ini gambarnya, ini judulnya, dan seterusnya ya. Jadi kita sudah berhasil buat template ya. Nah, seperti ini. Oke, kalian boleh coba desain. Sampai sini dulu materi kita. Kalian boleh coba ikuti ya, coba ikuti, kemudian desain sebagus mungkin ya, masing-masing dengan kreativitas kalian. Boleh bebas. Yang jelas konsepnya kalian sudah pahami, bahwasanya pembuatan template ini dibentuk dari kumpulan beberapa layout yang disusun ya. Beberapa layout yang disusun. Materi layoutnya itu sudah kita bahas di pertemuan 7 ya. Bagaimana cara menyusunnya? Kita bagi dulu tadi posisinya di bagian mana, kemudian kita beri nama inisial atau selektor untuk menghubungkan ke CSS. Nah, di CSS-nya kita tambahkan semua property value sesuai dengan bentuk layout yang mau kita bentuk. Nah, seperti itu. Oke, jadi mungkin itu saja. Silahkan kalian coba ikuti. Dan seperti biasa, dikumpul ya minggu depan, sebelum pertemuan minggu depan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.